Renungan Harian Alpha Omega Today dibawakan oleh Pendeta J.A. Mamahit. Adapun firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam renungan berikut ini. Salam sahabat rohani, renungan harian Alpha Omega Today berjudul Baptisan Tanda yang Lebih Baik. Dalam buku Roma 6 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, Roh Kudus kiranya menyertai kami, agar kami benar-benar mengerti, memahami arti baptisan yang sebenarnya. Dan dengan pertolongan Tuhan kami boleh mengikuti baptisan yang kudus itu, sesuai dengan kebenaran yang telah kami terima, dan menerima Yesus sebagai juru selamat kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, dengan kematian Yesus, pengeburan dan kebangkitannya, Kristus menganulir hukum Musa bersama upacaranya yang cukup banyak itu. Kita dapat baca dalam Kolose 2 ayat 12-15. Tetapi melalui tindakan yang sama, Dia atau Yesus mengesahkan cara barunya untuk berhubungan dengan para pengikutnya. Pengorbanan yang mengakhiri perjanjian lama sekarang menerangi perjanjian yang baru. Lalu bagaimanakah Alkitab melambangkan peristiwa di Kalvari dalam perjanjian baru? Jawabnya saudara, melalui baptisan. Dengan mengikuti upacara baptisan, kita, orang Kristen, menyatakan kematian kita terhadap dosa, penguburan kita dari ketidaktaatan masa lalu, dan kebangkitan kita untuk hidup baru yang diarahkan dan ditopang oleh firman Tuhan. Baptisan adalah pernyataan publik mengenai penolakan kita terhadap kehidupan kita yang lama, yaitu kehidupan yang fasik, dan ketetapan kita untuk hidup baru selanjutnya ke depan dalam kesetiaan terhadap kehendak Kristus melalui kasih karunia-Nya. Baptisan tidak membersihkan kita, juga tidak memberi kita kekuatan baru. Baptisan juga tidak menghasilkan pembenaran atau penyucian. Bukan melalui dirinya sendiri ada keselamatan, melainkan niat dalam pernyataan dan tanggapan serta sambutan kita kepada tawaran kemurahan Yesus untuk memperoleh kehidupan kekal. Apakah baptisan ulang boleh atau pantas? Ya, baptisan ulang pantas untuk mereka yang sudah dibaptis bila gaya hidup orang itu terang-terangan melanggar hukum Allah. Pantas bila merasakan kebutuhan untuk penyerahan kembali, meskipun tidak menunjukkan pelanggaran mencolok dari perintah Allah. Pantas bila diri merasa adanya dorongan kuat untuk baptisan ulang daripada hanya mengikuti upacara basuh kaki dan perjamuan kudus. Kemudian, karena perintah Kristus untuk membaptis disertai dengan perintah untuk mengajar segala sesuatu adalah paling penting jika orang Kristen yang akan dibaptis sebelumnya belajar segala sesuatu. Artinya semua kebenaran penting untuk keselamatan. Hal ini penting termasuk memahami, percaya, menurut 10 perintah Allah, hari Sabat, mengimani keadaan orang mati, dan kedatangan Yesus yang kedua kali.
Apakah baptisan dilakukan pada saat pertama kali menyambut panggilan Allah, atau ketika sesudah mengetahui Injil sepenuhnya, atau ketika masuk kembali ke dalam persekutuan gereja setelah kemurtadan, atau hanya sebagai penyerahan hidup yang membutuhkan dedikasi ulang yang serius? Hal itu pasti akan menyegarkan kembali kehidupan rohani pemohon, juga menjadi kekuatan rohani bagi para saksi dan membawa sukacita kepada Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang dalam namanya baptisan itu dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk memuliakan Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, sekarang sampai Tuhan datang. Tuhan kiranya memberkati Anda, adalah doa kami. Amin.